Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Umul Mulyana, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang emosional intelligence. Pengertian emosi. Samsu mengemukakan bahwa emosi itu merupakan warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya, gembira, bahagia, sedih, putus asa, terkejut, benci, dan sebagainya. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, dan nafsu, baik itu bersifat positif ataupun negatif. Kemudian macam-macam emosi menurut penggolongannya. 1. Gembira merupakan perasaan atau rasa terbebas dari ketegangan, misalnya senang, lega, bangga, dan sebagainya. Kemudian amarah, yaitu meliputi beringas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, dan lain-lain. Kemudian kesedihan, yaitu meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, putus asa. Kemudian rasa takut. Rasa takut diantaranya merupakan perasaan yang mendorong individu untuk menjauhi situasi, misalnya cemas, khawatir, waspada, fobia. Kemudian kenikmatan, yaitu meliputi kebahagiaan, kegembiraan, senang, dan lain-lain. Kemudian cinta, misalnya penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti hormat, dan sebagainya. Kemudian terkejut, misalnya terkesiap, takjub, terpana. Selanjutnya jengkel, yaitu meliputi hina, jijik, mual, benci, bahkan tidak suka. Kemudian yang terakhir malu, contohnya rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, aib, dan sebagainya. Kemudian pengertian intelijen. Martini mendefinisikan kecerdasan atau intelijensi sebagai berikut. Intelijensi merupakan interaksi aktif antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dengan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan yang menghasilkan kemampuan individu untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan, mengerti makna dari konsep konkret dan abstrak, memahami hubungan-hubungan yang ada di antara objek, peristiwa, ide, dan kemampuan dalam menerapkan semua hal tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian emosional intelijen. Kecerdasan emosional atau yang sering disebut emosional intelijen. Istilah kecerdasan emosional intelijen pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan kepada orang lain, memilih-memilih, menggunakan informasi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kemudian menjaga keselarasan emosi
dan pengungkapan melalui keterampilan, kesadaran diri, pengembangan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial menurut Daniel Goleman. Kemudian teman-teman, aspek-aspek kecerdasan emosi. Goleman menggambarkan kecerdasan emosi dalam 5 aspek kemampuan utama, yaitu yang pertama mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan suatu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Para ahli psikolog menyebutkan kesadaran diri sebagai Matmood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer Goleman pada tahun 2000, kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu persyaratan penting untuk mengendalikan emosi, sehingga individu mudah untuk menyelesaikan emosi. Poin yang kedua, mengenali emosi, mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras sehingga tercapai keseimbangan dalam individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan yang meningkatkan dengan intensitas terlampau lama akan menggoyak kestabilan kita. Itu menurut Goleman pada tahun 2009. Kemudian kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekankan. Kemudian yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Kemudian mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman pada tahun 2009, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli itu menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain. Kemudian memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri sendiri, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan diri dari dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas,
kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. Itu menurut Goleman pada tahun 2009. Lanjut, keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan sulit untuk memahami keinginan serta kemauan orang lain. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan sukses dalam bidang apapun. Orang-orang populer dalam lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena mampu mengajak temannya. Kemudian ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai orang lain dapat dijadikan bagaikan siswa mampu membina hubungan dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian siswa dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional? Awal Gito menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional diantaranya faktor internal, yaitu faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri individu. Diri individu itu sendiri berasal dari dua sumber, yaitu jasmani dan psikologis. Keadaan jasmani dapat diukur dari kesehatan individu itu sendiri. Jika kesehatannya baik, maka kecerdasan emosionalnya juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kesehatannya kurang baik ataupun buruk, maka emosionalnya pun akan rendah atau buruk. Sementara dari segi psikologis, mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang bukan berasal dari diri individu, yaitu stimulus dan lingkungan. Jika terjadi kejenuhan stimulus, maka akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam kecerdasan emosional tanpa distori. Sedangkan lingkungan ataupun individu stimulus mempengaruhi khususnya pada proses yang melatar belakangi emosional. Nah, jadi ini ada sangkut pautnya dengan lingkungan, dengan orang lain, sehingga mempengaruhi emosional kita. Kemudian apa sih ciri-ciri kecerdasan emosional yang tinggi dan yang rendah? Nah, ini kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, serta dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan cara damai. Jadi ini berpikir dulu sebelum bertindak, memikirkan hal-hal yang mungkin menyebabkan orang lain tersinggung, nah dikurangin, memikirkan hal-hal yang positif yang lebih baik. Kemudian Tridonanto pada tahun 2010 menyatakan ciri-ciri remaja yang memiliki kecerdasan emosional yaitu memiliki kecakapan dalam pengendalian diri, memiliki sikap empati, mampu menyelesaikan konflik, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi ini kerja tim. Artinya jika seorang remaja mempunyai sebuah tim ataupun komunitas, dia mampu mengendalikan komunitasnya, mengendalikan kelompoknya untuk bekerja sama. Kemudian mudah beradaptasi, bergaul, dan membangun persahabatan. Optimis dalam menggapai cita-cita, menyukai tantangan dan pengalaman yang baru, mampu berbahasa dan berkomunikasi dengan baik, mampu mengekspresikan diri dengan inisiatif dan kreatif. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki rasa humor,
menyukai kegiatan berorganisasi dengan aktivitas serta mampu mengatur diri sendiri. Kemudian kecerdasan emosi rendah. Tadi kecerdasan emosi tingkat tinggi. Nah, ini kebalikannya, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibat. Pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar. Memiliki tujuan dan cita-cita yang tidak jelas. Mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain. Tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik sesuai sosial dengan kekerasan. Jadi ini kebalikan dari yang kecerdasan emosi tingkat tinggi. Ini tanpa memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Di sisi lain, sifat ini kebanyakannya sifat negatif. Kemudian teman-teman, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Cara meningkatkan kecerdasan emosional yaitu diantaranya membaca situasi dengan memperhatikan situasi sekitar. Kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan, kemudian mendengarkan dan menyimak lawan bicara dengan dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungannya dengan apa? Hubungan baik. Kemudian siap berkomunikasi jika terjadi sesuatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah paham. Jadi ketika ada trouble, ada sebuah miskomunikasi, dibicarakan dengan baik-baik. Tak usah takut ditolak setiap usaha. Terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi siapkan diri dan jangan takut ditolak. Jadi ketika kita mengajukan pendapat ataupun mengambil tindakan sesuatu, jawabannya pasti dua, antara setuju dan tidak setuju, antara tindakan kita ditolak ataupun diterima oleh komunitas kita ataupun kelompok kita, maka kita harus siap menerima tindakan-tindakan mereka terhadap kita. Kemudian mencoba berempati, IQ tinggi terbiasa didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi orang lain. Jadi harus mengerti perasaan, keadaan orang lain. Kemudian pandai memilih prioritas, ini perlu agar bisa memilih pekerjaan yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. Jadi harus mendahulukan apa yang harus didahulukan, menunda apa yang semestinya bisa ditunda. Siap mental situasi apapun yang akan dihadapi. Kita harus menyiapkan mental sebelumnya. Nah, jadi ini harus siap dalam kondisi apapun, tidak pantang menyerah. Ungkapkan lewat kata-kata, katakan maksud dan keinginan dengan jelas dan baik agar dapat saling mengerti. Kemudian bersikap rasional. Kecerdasan emosi berhubungan dengan perasaan namun tetap berpikir rasional. Kemudian yang terakhir, fokus konsentrasikan diri pada suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan melakukan dalam 4-5 masalah secara bersamaan. Jadi konsentrasikan untuk memecahkan masalah satu persatu, jangan ditumpuk. Karena jika kita ditumpuk, emosi tingkat rendah, maka pikiran kita selalu negatif. Baik teman-teman, sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.